warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Gusti Laksono. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai perundingan Lingga Jati untuk mengisi mata kuliah metodologi pembelajaran sejarah. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, apakah itu perjanjian Lingga Jati? Atau mungkin bagi adik-adik kelas 10 atau kelas 11 masih bertanya-tanya. Jadi di sini akan dibahas secara lengkap, mungkin tidak selengkap para sejarawan yang lain. Lanjut ke materi, yaitu mengenai perundingan Lingga Jati. Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun Belanda tetap menekan Indonesia dan ingin mendapatkan kembali kekuasaannya di tanah Indonesia atau negara Indonesia. Ketegangan antara Indonesia dan Belanda yang semakin hebat mendorong Inggris untuk merasa bertanggung jawab atas masuknya Belanda ke Indonesia. Nah, jadi setelah peristiwa kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, ini negara Belanda itu tidak terima dengan kemerdekaan atas negara Indonesia. Nah, maka dari itu Belanda ingin merebut kembali kekuasaan tanah di Indonesia melalui perundingan yang diawali dengan perundingan ya. Dan tiba juga masuknya Inggris ke Indonesia karena Inggris merasa memiliki tanggung jawab atas ketegangan antara Indonesia dan Belanda. Dan Inggris mencari jalan keluar untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Duta Istimewa Inggris di Asia Tenggara, Lord Killian, datang menghadap Presiden Soekarno yang pada saat itu di Yogyakarta pada tanggal 26 Agustus 1946 dan menyodorkan diri menjadi perantara dalam perundingan Indonesia dan Belanda. Nah, jadi peristiwa itu terjadi setahun setelah Indonesia merdeka, diawali dengan menghadapnya Duta Istimewa Inggris di Asia Tenggara yaitu Lord Killian kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta. Sebelum perundingan Lingga Jati berlangsung pada tanggal 1 November 1946, Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Kepala Staf Lejen Urip Sumoharjo yang ada di Jakarta menandatangani gencatan senjata. Nah, jadi sebelum perundingan itu dimulai atau dilaksanakan, Panglima Besar Jenderal Sudirman itu menandatangani gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak Belanda agar tidak terjadinya kerusuhan pada saat perundingan tersebut terjadi. Seterusnya pada tanggal 4 November 1946, pemerintah Belanda menyampaikan notanya kepada Staten General bahwa pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin Presiden Soekarno adalah suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Nah, di sini kerajaan Belanda itu memberikan nota kepada Presiden Soekarno bahwa pada saat itu memang Indonesia sudah memiliki pemerintahan sendiri. Walau begitu, perundingan Lingga Jati berlangsung pada tanggal 15 November 1946. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri, sedangkan Belanda diwakili oleh Profesor Schermerhorn. Sebagai penengah adalah Lord Killian. Jadi Lord Killian sendiri sebagai penengah dalam perundingan Lingga Jati. Isi perundingan Lingga Jati yaitu pengakuan status de facto Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera oleh Belanda. Jadi Belanda itu hanya mengakui wilayah Jawa, wilayah Madura, dan Sumatera. Itu secara de facto. Yang kedua, pembentukan negara federal yang disebut Republik Indonesia Serikat. Nah, jadi dalam
Perundingan tersebut juga membahas mengenai status kenegaraan yang sebelumnya Republik Indonesia itu diubah menjadi negara federal, yaitu Republik Indonesia Serikat. Pembentukan Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala negaranya. Nah, di sini pembentukan Uni Indonesia Belanda itu sebagai bagian dari isi perjanjian Linggarjati. Uni Indonesia Belanda itu dipimpin oleh Ratu Belanda. Pembentukan RIS atau Republik Indonesia Serikat dan Uni Indonesia Belanda sebelum 1 Januari 1949. Jadi masih ada waktu sisa 2 tahun sebelum pembentukan RIS dan Uni Indonesia Belanda. Itulah isi dari Perjanjian Linggarjati. Wilayah Republik Indonesia dalam kesepakatan tersebut mencakup daerah bekas Hindia Belanda yang terdiri atas Republik Indonesia, Kalimantan, dan Timur Besar. Persetujuan tersebut dilaksanakan pada 15 November 1946 dan baru diratifikasi oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP pada tanggal 25 Februari 1947. Jadi KNIP itu sendiri adalah cikal bakal terbentuknya DPR. Karena pada zaman dahulu, pada awal kemerdekaan, DPR masih belum ada. Yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 di Istana Negara Jakarta. Jadi persetujuan dilaksanakannya pada 15 November itu Perjanjian Linggarjati, dan baru ditandatangani 1 tahun setelahnya. Hasil Perjanjian Linggarjati sendiri memiliki kelemahan dan keuntungan bagi Indonesia. Kelemahannya bila ditinjau dari segi wilayah kekuasaan, daerah Republik Indonesia menjadi sempit karena memang hanya ada 3 daerah yang diakui oleh Belanda secara de facto. Jadi makin sempit dan memiliki wilayah yang lebih kecil. Tetapi bila ditinjau dari segi keuntungannya, kedudukan Indonesia di mata internasional semakin kuat karena banyak negara seperti Inggris, Amerika, dan negara-negara Arab itu mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia. Dengan kata lain, keuntungannya bahwa posisi Indonesia dalam mata dunia internasional itu semakin kuat dan jelas bahwa pemerintahan Republik Indonesia itu ada, sehingga mendapat banyak pengakuan seperti Inggris, Amerika, dan negara-negara Arab lainnya seperti Mesir, Palestina, Arab Saudi, dan lain-lain. Hal ini tidak lepas dari peran politik diplomasi Indonesia yang dilakukan oleh Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, Sujatmoko, dan Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi para tokoh-tokoh negara Indonesia itu sampai masuk ke ranah PBB untuk mengenalkan sekaligus memberikan posisi yang kuat bagi Republik Indonesia. Nah, itu adalah isi dari Perjanjian Linggarjati atau sejarah Perjanjian Linggarjati. Nah, selanjutnya kita akan membahas tempat yang akan digunakan oleh mereka yang melakukan Perjanjian Linggarjati. Nah, Gedung Perjanjian Linggarjati semula merupakan sebuah bangunan gubuk milik Buja Sitem pada tahun 1918. Ini mungkin di buku-buku sejarah SMA atau SMK masih belum ada, karena memang hanya ditinjau secara garis besarnya saja. Namun di sini kita akan membahas secara lebih rinci lagi agar adik-adik kelas 10, 11, atau 12 itu juga paham. Yang kemudian berkembang dan berganti kepemilikan sampai digunakan sebagai gedung perundingan yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Lokasinya yang terletak di kaki Gunung Ciremai
dengan udara yang segar menjadikan rumah ini cocok untuk lokasi peristirahatan dan hotel. Berikut ini, jadi gedung itu sebenarnya bukan gedung ya, itu bangunan gubuk milik salah satu warga yang digunakan sebagai tempat perundingan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika mungkin ada yang ditanyakan lebih lanjut, bisa bertanya di kolom komentar. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.